Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video ini kita akan belajar materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Mari kita baca dulu pengertian dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan dua besaran dikatakan perbandingan senilai jika besaran pertama bertambah, maka besaran kedua juga bertambah. Jika besaran pertama berkurang, maka besaran kedua juga berkurang. Jadi istilahnya setia ya. Kalau yang awal dia nambah, yang kedua juga akan bertambah. Kalau yang pertama berkurang, maka yang kedua besarannya juga ikut berkurang ya. Tuh kamu masukkan dulu ke dalam pemahaman kalian ya. Intinya dia searah sama-sama. Nah, sedangkan perbandingan dua besaran dikatakan perbandingan berbalik nilai jika besaran pertama bertambah maka besaran kedua berkurang. Jika besaran pertama berkurang maka besaran kedua bertambah. Nah, kita bisa mengerti dari namanya aja. Ini kan perbandingan berbalik nilai, maka berkebalikan. Kalau yang pertama itu bertambah, maka yang kedua malah berkurang besarannya. Tapi kebalikannya, kalau besaran yang pertama itu berkurang, maka besaran yang kedua itu bertambah. Jadi pahami lagi ya, saya ulang. Kalau perbandingan senilai itu dia sama, kalau berubah tambah ya jadi tambah, tapi kalau berbalik nilai itu kebalikannya. Kalau yang pertama bertambah, yang kedua menjadi berkurang. Itu kalian pahami dulu. Nah, sekarang kita ke contohnya. Jadi penerapannya bagaimana? Ini contoh soal perbandingan senilai. Tarif telepon untuk pemakaian 150 menit sebesar 18.000. Tentukan tarifnya untuk pemakaian 200 menit. Nah, yang pertama kita pahami dulu. Yang dibandingkan itu adalah tarif telepon, biaya meneleponnya dengan lama pemakaian telepon. Nah, kira-kira kalau lama pemakaian teleponnya itu semakin lama, kira-kira tarifnya itu semakin besar apa semakin kecil? Semakin banyak apa semakin sedikit tarifnya? Pasti juga semakin banyak ya. Semakin lama kita pakai teleponnya, otomatis biaya yang kita bayar atau pulsanya ya, tarif teleponnya juga semakin besar. Betul ya? Jadi besaran pertama dia bertambah, besaran kedua juga dia akan bertambah. Maka disebutlah yang namanya perbandingan senilai. Paham dari sini? Nah, jadi kita bisa mengira-ngira ini sebenarnya. Tentukan tarifnya untuk pemakaian 200 menit. Kira-kira kalau 200 menit itu nanti akan lebih dari 18.000 atau malah kurang? Nah, lebih ya. Karena tadi kan pemakaiannya hanya 150 menit aja. Kalau 200 menit berarti ya semakin banyak biaya yang akan dikeluarkan. Jadi betul aja ini contoh dari soal perbandingan senilai. Sekarang, jika perbandingan berbalik nilai, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 20 orang dalam waktu 10 hari. Berapa hari pekerjaan itu selesai dikerjakan oleh 50 orang? Nah, ini yang dipakai adalah besarannya pekerja ya, 20 orang ini pekerja dan lama bekerjanya. Sekarang kita pikirkan. Kira-kira kalau orangnya itu semakin banyak, waktu yang dibutuhkan untuk bekerja itu semakin sedikit apa semakin lama? Orangnya banyak yang bekerja, maka pekerjaannya cepat selesai, apa semakin lama selesainya? Cepat selesai ya, berarti kan berkebalikan. Orangnya banyak, waktunya jadi sedikit. Nah, sekarang kalau orangnya dikurangi, maka waktunya
mengerjakannya semakin lama, jadi kebalikan. Paham ya? Maka disebutlah sebagai perbandingan berbalik nilai. Jadi ini sebenarnya bisa kita kira-kira aja ya. Sebelum kita hitung, kita dari soalnya aja, bisa kita kira-kira aja. Kalau yang ditanyakan berapa hari pekerjaan itu selesai dikerjakan oleh 50 orang. Nah, 50 orang awalnya 20 orang. Yang tanyakan 50 orang, berarti jawabannya pasti lebih sedikit ya. Pasti jawabannya kurang dari 10 hari karena orangnya ditambah. Jadi itu bisa ya membedakan antara perbandingan senilai dengan berbalik nilai. Ini perlu kamu pahami, perlu kalian pahami supaya mengerjakan soalnya itu nanti benar karena caranya itu berbeda antara cara mengerjakan perbandingan senilai dengan mengerjakan soal berbalik nilai. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa soal ya, ada beberapa kalimat. Coba kalian tentukan, klasifikasikan soal-soal berikut yang merupakan soal perbandingan senilai, berbalik nilai, atau malah bukan keduanya, bukan merupakan perbandingan. Nanti dijawab di sini, apakah senilai atau berbalik nilai atau malah bukan keduanya. Ya, yang pertama, banyaknya tenaga kerja dan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, kalian kira-kira ini. Kira-kira kalau tenaga kerjanya itu banyak, waktunya semakin sedikit apa semakin banyak juga yang dibutuhkan? Kalau berkebalikan nanti jawabannya nomor 1 berbalik nilai. Ya. Yang kedua, banyaknya tenaga kerja dan upah yang harus diberikan. Nah, kira-kira semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, upahnya itu semakin besar apa tidak yang dikeluarkan. Nah, kalau sama-sama besarnya berarti senilai, kalau tidak sama atau malah sedikit upahnya, upah pekerjanya ya, upah pekerjanya, maka berbalik nilai ya kalau berkebalikan atau malah tidak bisa dibandingkan ini. Nah, kalian pikirkan mulai nomor 1 sampai nomor 10 ya tadi ya, dikira-kira apakah kalau dibandingkan itu nanti akan berkebalikan atau sama-sama atau malah ini ada yang soalnya bukan soal perbandingan, nggak bisa dibandingkan malahan. Nah, kalian analisis, kalian pahami, kalian cek bener-bener ya nanti kalau sudah dicek atau dibaca dengan teliti silahkan dijawab di kotak yang sampingnya. Oke, itu aja ya materi pada video kali ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.